Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewi Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, senantiasa Allah memberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat. Dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya dengan cara yang tidak pernah kita sangka-sangka, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan menjelaskan atau bercerita tentang Nusantara. Kenapa Nusantara merupakan sebuah negara yang tidak ada duanya di muka bumi ini, bahkan di belahan bumi ini. Karena Nusantara merupakan warisan dari nenek moyang kita, bahwa bangsa Nusantara atau bangsa Indonesia merupakan warisan dari bangsa yang tangguh, bangsa petarung yang unggul, bangsa pemenang di dunia ini. Kenapa bisa begitu? Karena kita melihat Indonesia atau Nusantara ini mempunyai sebuah kekayaan, baik kekayaan alam, flora, dan fauna luar biasa. Tidak ada satupun negara yang bisa mengalahkan kekayaan Nusantara Indonesia ini. Nah, disinilah kita bisa mengetahui setiap bangsa adalah saat itu adalah saling menguasai, kan semacam itu. Nah, kenapa Nusantara ini mempunyai satu kekayaan yang sangat luar biasa, baik hasil buminya, baik sumber daya alamnya, ataupun flora dan faunanya sangat kaya di muka bumi ini. Satu, karena bangsa Nusantara atau bangsa Indonesia adalah bangsa yang disayang oleh Sang Pencipta, Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini. Kenapa bisa begitu? Karena bangsa yang unggul, gitu loh. Kalau tidak unggul atau bukan bangsa pemenang, mana bisa menguasai Nusantara ini? Di sini kan bisa kita lihat jelas. Semua dulu saling menguasai, saling berperang. Siapapun pemenangnya itu pasti menguasai wilayah-wilayah yang subur, wilayah-wilayah yang punya kekayaan, baik itu kekayaan alam, baik itu sumber daya alamnya atau floranya, juga secara faunanya. Nah ini kan, karena dulu kan untuk ini masa-masa dahulu itu kan untuk namanya hanya untuk makan dulu kan, untuk namanya melangsungkan kehidupan dengan cara makan, tidak seperti orang modern butuh jet, butuh sarana yang lain, butuh mungkin kekayaan dan lain. Kalau zaman dulu kan tidak, hanya mereka adalah berperang. Makanya ada namanya saat zaman sejarah dulu kan, atau prasejarah dulu kan, berburu dan meramu kan. Berarti saat itu bahwa nenek moyang kita adalah petarung unggul, petarung unggulan, bangsa pemenang di muka bumi ini kan, semacam itu. Kalau tidak begitu, tidak mungkin kita diwariskan tanah yang subur dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, flora dan faunanya ini. Nah, kita harus merunut lagi bahwa inilah warisan dari nenek moyang kita sebagai bangsa yang tangguh, bangsa petarung yang unggul, sehingga bisa menguasai sebuah gugusan pulau-pulau yang disebut Nusantara tersebut untuk kita semua sekarang dan hingga yang akan datang. Karena nenek moyang kita sebagai pemenang saat menghuni dunia ini, sehingga bisa menguasai namanya gugusan pulau-pulau ini yang betul-betul mempunyai kekayaan, baik itu kekayaan alam, flora, dan fauna yang sangat-sangat luar biasa yang tidak bisa dikalahkan oleh negara manapun. Dan pemandangannya juga, view-nya juga. Makanya Nusantara kan disebut Zamrud Katulistiwa. Iya kan? Di situ Zamrud kan hijau, Katulistiwa adalah bentangan Sabang sampai Merauke. Semua menghijau. Disinilah
kita patut berterima kasih kepada nenek moyang kita, menguasai kemaritiman, yang menguasai agraria, agraris sebagai kaum agraris, hingga kita sebagai generasi harus melanjutkan kembali pada kejayaan yang pernah kita raih sejak zaman nenek moyang dulu. Nah, kita harus bangkit kembali untuk menjadi bangsa yang unggul. Kalau untuk sekarang, semua dunia mengakui bahwa Indonesia atau Nusantara merupakan bangsa petarung yang hebat. Berpengalaman 350 tahun dijajah oleh Belanda, tapi kita masih mampu berdiri hingga saat ini. Keberadaan kita masih tetap disegani oleh seluruh dunia. Jangankan tentang sumber daya alamnya, sumber daya manusianya pun sangat-sangat dikagumi dan ditakuti. Kita setiap saat selalu memunculkan anak-anak cerdas dan jenius di Nusantara ini. Inilah bahwa bangsa kita adalah bangsa petarung unggul, bangsa yang betul-betul disayangi oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Kalau tidak mungkin kita berada di sini dengan kekayaan yang sangat luar biasa, yang bikin ngiri, bikin ngiler bangsa-bangsa asing untuk bisa menguasai kita. Sehingga kita juga harus selalu menyadari bahwa rongrongan pendestrosian kepada Nusantara ini sangat luar biasa. Karena mereka tetap ingin kembali menguasai seperti halnya Belanda. Belanda pun masih tetap hingga saat ini utak-utik pengen menguasai kita lagi. Tapi kan orang kita sudah mulai berpikir, ya kan? Walaupun mungkin jadi boneka, tiba-tiba juga menjelma menjadi iblis yang sangat menakutkan buat mereka. Ya mudah-mudahan seperti itu, ya kan? Kita perlu menjaganya. Bahwa Nusantara ini kan warisan satu betul dari Sang Pencipta alam semesta ini, dan juga dari nenek moyang kita yang betul-betul bangsa petarung unggul. Kalau bukan petarung unggul dan bukan pemenangnya, mana mungkin kita bisa mendiami sebuah gugusan kepulauan yang betul-betul kekayaannya melampaui negara-negara lain, ya kan? Sehingga Satrio Piningit ada di Nusantara ini. Dari Sabang sampai Merauke kita punya Satrio Piningit yang betul-betul mampu dan dimampukan oleh Sang Halik Allah Subhanahu wa taala untuk bisa namanya menjaga, melestarikan serta tetap utuh dalam satu kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, namun tetap satu. Ini adalah sebuah gambaran dan kenyataan bahwa semesta pro terhadap kita semua sebagai warga negara Indonesia atau Nusantara. Karena Sang Pencipta alam semesta ini meridhoi kita untuk tinggal di sini. Makanya bangsa Indonesia susah untuk dikalahkan oleh siapapun. Insya Allah seperti itu, dan kita pasti harus menjaganya untuk tetap utuh, tetap jaya, lestari di muka bumi ini. Untuk itu mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.